Pagi ini kita alhamdulillah setelah sampai dari Jakarta Surabaya ya sowan ke teman-teman MBI Surabaya. Alhamdulillah dini hari tadi jam 3 kurang seperempat dari Surabaya lanjut ke Bangkalan, ingin sowan kepada beliau. Desa Pakung. Desa Pakung. Iya. Desa Pakung. Kiai Sinwani, terkenal beliau ini, Masya Allah. Tentunya sepak terjang beliau, Masya Allah, Allah barik. Semoga Allah berikan keberkahan, panjang umur, fitaatillah. Dan subhanallah yang ma'had ini dari tahun 1918, ajib, perjuangan panjang. Dan beliau, Masya Allah, sampai bangun dakwah tahun 2012. Dan selanjutnya kita ingin ambil pengalaman dari beliau, dakwah. Sebagaimana wasiat Nabi Al-barakah ma'akabirikum. Keberkahan bersama orang yang lebih senior dari Anda semua. Dan beliau usia juga Masya Allah senior, pengalaman juga banyak makan garam. Maka kami yang muda-muda ini belum banyak makan garam, ingin ambil nasihat dari beliau. Gimana Pak Yai? Enggak Pak Yai? Bismillah, mungkin ada beberapa patah kata, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih atas kedatangan komunitas Muslim Biker Muslim Indonesia. Biker Indonesia ke tempat saya yang di pegunungan ini. Mudah-mudahan apa yang ditemukan di sini tidak mengacaukan ya pemahaman sebelumnya. Masya Allah. Saya di sini sebenarnya ya seperti berjalan secara alami saja. Cuma sekitar tahun 2012 ini kakak saya meninggal, yang pengasuh ini. Setelah itu saya ada 3 hal yang membuat saya gelisah dari dulu itu. Cuma belum ketemu solusinya. Keagamaan di lingkungan saya ini saya tidak puas dari dulu ya. Kemudian waktu itu ada ceramah di sini. Kalau orang mau khusyuk sholat, nggak khusyuk sholat, harus mengingatkan wajah syekhnya, gurunya. Ini yang saya tertam pertama kali itu. Saya disidang oleh kiai-kiai di sini. Dulu sini rokokan, santri semua rokok. Dan saya pun termasuk penjualnya. Di toko saya ada. Setelah saya sadar, saya kumpulkan semua. Langsung total. Hari ini kalau masih ada yang meneruskan kecanduan rokoknya, silahkan cari kiai lain. Di sini sudah haram. Itu dulu. Ada acara di pesantren seperti di masyarakat lah. Ada cocokan, tahu cocokan? Tanggal 1 Rabiul Awal. Mencocokkan tanggal. Itu acara di sini, resmi acaranya. Terus 12 tuh Maulid. Terus kalau Isra Mi'raj Rajab ya? Rajab. Iya, 27 Rajab. Acara resmi di pesantren ini. Setelah saya masuk hijrah ini, total semuanya dihapus. Termasuk di masyarakat ada malaman selekor, malaman petolekor, semuanya terhapus pelan-pelan. Dan dulu di sini biasa orang akikah itu, kalau sudah meninggal dunia baru akikah. Sekali-sekali, akikahnya sekali, korbannya sekali, seumur hidup. Memang buta seperti jelas tadi Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu, nyata di sini. Iya. Makanya setelah saya dapat dakwah langsung julukan nih Wahabi. Kental sekali dengan Wahabinya gitu. Sampai-sampai di sini objek desa yang mau memondokkan ke sini dilarang. Kalau saya ceramah di desa itu banyak yang lari, yang hilang lah. Takut kena hipnotis katanya. Iya, tapi pelan-pelan saya yakin dakwah saya kan begini. Pertama saya menguatkan amunisi ilmu
yang kira-kira di masyarakat jadi polemik. Ya sekitar tauhid, syirik itu saya hafalkan dulu gitu ya. Setelah itu saya pakai teori dakwah nyomot mercon, bakar petasan. Artinya dikejutkan orang dengan ketegasan saya. Itu. Memang saya sengaja. Frontal sekali. Lah, begitu kan gini, saya istilahkan begini gambaran saya. Kalau orang di pasar tuh sibuk dengan masing-masing profesinya kan, macam-macam, aneka macam kegiatan, bagaimana bisa mengumumkan ke masyarakat yang majmuk itu? Mosok satu-satu diginikan, kapan waktunya gitu? Keburu meninggal saya ini. Harus dikejutkan dengan alat kejut dakwah bil haq ini. Yang salah saya katakan salah, yang bid'ah saya katakan bid'ah, yang syirik katakan bid'ah. Semua orang kan menuju ke saya seperti bakar petasan tadi itu. Pasti orang melihat. Ketika orang cengang melihat saya, sepatah kata pun tidak akan tersisa, pasti didengar oleh orang lain. Ini yang saya gunakan. Yang kedua, saya paham karakter orang Madura ini. Saya orang Madura. Masih diragukan orang saya bilik-bilik gini. Madura asli, artinya Madura ini sangat fanatik ke kiainya ini. Jangankan kiai ini benar, salah pun pasti diikuti. Ini yang saya ambil nih. Wah, ini kesempatan. Dulu sampai teman-teman ini khawatir, jangan-jangan pondok ini bisa buyar ya. Bisa hilang santrinya. Tahun 2012. Memang sedikit menurun waktu itu. Grafiknya menurun. Tapi saya terus saja. Karena saya yakin. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Ini yang saya yakini. Islam ini kalau disampaikan Islam yang asli, pasti semua manusia akan tertarik. Jadi Islam ini sifatnya manusiawi. Dan manusia sifatnya islami. Artinya butuh kepada ajaran Islam. Hanya tinggal kita, retorika penyampaian kita yang harus dibenahi. Ini yang saya lakukan. Kenyataannya, dari 40 orang yang ikut Sabtu Akhir, ada di sini ada Sabtu Akhir tiap bulan Hijriah. 40 orang, sekarang ribuan. Masya Allah. Nah ini terus terhembus fitnah. Kalau orang ngaji di sini pakai dibayar, nggak masuk akal. Di sini kan banyak saingannya Pak. Disaingi Minggu akhir, Rebu akhir, semuanya gagal. Inilah yang saya yakini dari Allah. Qulil haq, qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana sufa. Yang penting haknya itu harus kita pahami dulu yang benar. Nah itu. Kenyataannya sekarang ya. Intan surullah yansurkum. Insyaallah. Iya. Tadi itu seperti santri nggak berkurang sama sekali. Dan saya dakwah bukan di masjid-masjid, tapi di masyarakat umum. Pernah lihat mungkin di YouTube. Saya diundang ke pengajian ke acara Maulid. Iya, Saya hadir, tapi saya bid'ahkan itu. Iya. Ya itu yang nyomot mercon hibur nikah. Nyomot mercon nikah. Bikin kejutan maksudnya. Banyak ya orang Jawa itu yang datang ke sini dari Sidoarjo tanya. Ketika Bapak Kiai turun dari pentas itu dari panggung tuh gimana reaksi masyarakat? Ya biasa saja. Kan sudah saya siapkan amunisinya. Iya. Nah, itu. Terus akhirnya karena banyak pengikut dihipnotis katanya. Sampai ada air minuman gini ini katanya kalau istilah Maduranya Nasrani. Aing Nasrani juga bisa megendeng ke orang Mendelo. Sampai sini ke. Saya ambil hikmah dari ajaran agama. Seperti kehidupan di biara biasa lagi orang Katolik lagi, saya tak keluarga kan ini melanggar fitrah manusia sangkut. Tak mungkin dak nikah, mesti akhirnya salah sana kan. Thank you.
Jadi kula yakin. Jadi Islam kalau disampaikan dengan benar, modelnya seperti ikan apa? Tergeletak ikan di atas di apa? Di daratan terus dimasukkan ke air. Klop sudah. Nih, kula yakin senika. Kalau ada ikan kita masukkan ke air kok ngambang terus di atas. Berarti ada bermasalah ya. Jadi orang tak nerima tauhid nih kah? Boleh yakin kan cuma mungkin cara penyampaian. Insyaallah. Betul. Tak mungkin. Fitrona di sini, ini habitatnya memang di Islam. Manusia nih kah? Cuma kita cara menyampaikan ini, saya perlu belajar banyak. Dan gue banyak kekurangan, tak bisa engki. Ini kayak ini ya, orangnya. Karakter orang Madura seperti itu. Fanatisnya luar biasa. Alhamdulillah. Nih kan, antara lain. Alhamdulillah. Itu. Makanya kalau sudah fanatik al-asabiyah tu'mal basar wal basirah katanya. Kalau udah fanatik menggunakan mata dan mata hati dah, ilmu dah. Alhamdulillah. Nanti sampai mangken keyboard pihak-pihak yang memang selalu ini kan munafikin. Idza qila lahum ta'alau ila ma anzalahu ala rasul ra'aital munafiqin yasudduna anka sududda kan. Jadi yang muncul dari kalangan komunitas umat Islam yang menghambat atau menghadang dakwah tauhid jelas munafik. Betul. Alhamdulillah. Dan munafik ini sebenarnya tidak punya akar. Kalau kita terus gencar, makanya nyon sampung doa boleh. Ini ke musafir kan diterima doanya. Katibi boleh, kento. Ada kiai saya pengasuh pesantren sudah ini kita Anda. Oke, saya dikucilkan. Cuma tenang. Diputuskan dari orang saya ngacau gila sebisa subhat. Saya terbebaskan. Dan di sini ada khol fujuk bisa. Khol fujuk. Tiap tahun. Dulu saya jadi penyumbang. Dan saya masih inventator dana setiap tahun. Begitu kelihatan nyomat mercon ini kan pakai aku. Kan berarti diselamatkan oleh Allah dari kotoran-kotoran itu. Alhamdulillah. Mohon sedikit lagi. Insyaallah nasihat. Kalau sudah Allah kasih hidayah, nggak ada yang menghambat walaupun manusia semoga bumi kumpul menutup hidayah nggak bisa. Ya, makanya Allah berfirman mengingatkan Nabi Muhammad, innaka latahdi man ahbab walakin Allah yahdi ma yasha. Kan udah terlalu nih kan. Ada yang orang yang menentang dakwah ini ada 3 macam tipe. Tipe Sayyidina Umar. Kosong artinya. Yang kedua tipe Abu Thalib. Yang ketiga tipe Abu Jahal. Ini lain-lain ini. Ini penyebab anonya ini. Hidayah Allah tidak masuk. Kalau Sayyidina Umar ini kan kosong artinya. Begitu disampaikan yang benar langsung nerima. Nah, model Abu Jahal ini ke sentimen, persaingan, kebencian yang ada. Ini kayak penghambat tidak akan masuk hidayah dari Allah. Bukan tidak tahu, mereka pernah mendemi malam-malam nih Quran saya baca entar ya. Kok tahu Cuk Muhammad bener. Keng persaingan keluarga sing nginome jamaah haji, ya pun keluarga nah. Sampai kapanpun karena di pihak Muhammad berdasar kata Rasul kekalahan nikah. Di pihak Muhammad ada yang diangkat jadi Rasul. Sedangkan kami tidak. Selamanya tidak akan kami tunduk kepada pihak Muhammad. Nah, ini kan berarti sudah sudah terpagari, sudah terkungkung ya, tidak akan masuk hidayah. Yang keempat, siapa yang tidak tahu Abu Thalib? Sebelum jadi Rasul pun memang asuhannya dia. Bahkan waktu dagang kan, Sam dengan hati-hati bang. Ini ada tanda-tanda kenabian. Ini sudah tahu. Jadi alim lah saya Abu Thalib tentang ilmu Islam. Wahyu Taurat alim. Tapi apa? Gengsi. Gengsi sih menghambat hidayah. Sampai meninggal tadi turunnya ayat innaka la tahdi ini ya.
Jadi telok nih kan. Masya Allah. Mon model Sayyidina Umar nerema. Ini keselamanya nih kan. Lakin tuh banyak orang yang sekadung nentang wahabi ini selamanya mungkin tidak akan bisa. Nih. Wa minhum may yastami'u 'alaika hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa. Ulaika alladziina taba'a Allahu 'ala qulubihim wa tabau ahwaahum. Ada sebagian orang Muhammad, sebagian orang yang mendengarkan ceramahmu, katakan ini. Tapi ketika selesai ceramah, tanya sama orang-orang, apa tadi? Gak masuk-masuk ini. Ulaika orang seperti itu yang dikunci mati hatinya. Tadi ilatnya itu. Wattaba'u ahwa'ahum, dan punya kepentingan. Ada orang-orang tipe-tipe seperti itu. Masya Allah. Jadi tidak perlu kita terpengaruh dengan itu. Silahkan saja jalan masing-masing. Iya. Tapi kita sudah sampaikan. Saya katakan dakwah ini bukan sarana untuk mencari hasil. Baik hasil materi maupun hasil pengikut. Nggak peduli. Jadi istilahnya tidak ada istilah gagal dalam dakwah. Komos dakwah tauhid, dakwah ini. Tetapi dakwah ini adalah sudah tujuan untuk menggapai hasil. Untuk menggapai nilai. Maaf, salah. Jadi dakwah bukan sarana untuk mencari hasil. Tetapi itu sudah tujuan untuk menggapai nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada istilah gagal dalam kamus dakwah. Allahu Akbar. Insyaallah. Ini fikih dakwah ini. Tapi insyaallah ngatem lah ya. Ya, insyaallah. Terima kasih banyak nasihatnya. Doakan saya. Ini saya sendirian. Allah ta'ala umrah fitaatillah. Sekarang sudah mulai santri-santri sini yang dikirim ke masjid-masjid yang mau memberi kajian. Di sini nggak ada kajian itu, nggak ada. Kalau di Madura nggak ada. Jadi masjid itu hanya untuk sholat Jumat saja. Itu pun khutbahnya bahasa Arab. Iya, nggak diterjemahin. Di sini sudah mulai saya. Khutbah itu adzan 2 kali, Jumat adzan 2 kali, dan adzan sekali. Berganti-ganti. Iya. Diterjemah. Biar mereka tahu bahwa semuanya itu berasal dari Nabi. Sholat tarawih pun 2 kali sini. Iya. Beda lah, rakaatnya beda. Ada yang 8, ada yang 20. Yang mau 20 silakan teruskan. Tadi kan baca bismillah. Kadang-kadang nggak bisa bismillah. Kalau kunut subuh sekarang sudah terhapus. Ya pelan-pelan gini. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmah. Dulu waktu sujud tilawah rame orang. Saya nggak ikut sholatnya, hanya 2 rakaat saja. Dikirain 3 rakaat dengan sujud tilawahnya. Sekarang sudah familiar, sudah ikut. Iya, alhamdulillah. Tapi saya berani saya. Berbeda berani. Saya ini dulu ketua ormas. Iya. Ketuanya saya. Ketuanya. Di kecamatan. Alhamdulillah. Nah, terus Ma'had tadi pendaftaran berapa per bulan, berapa, kayaknya ajib tadi. Nggak ada di Jawa Barat kayak gini. Iya. 1 semester 400 itu. 400 satu semester. Bukan 1 bulan. Enggak, pondok. Kalau perguruan tingginya di sini 1 semester apa, Sob? 300. 600. 300. Allah. Turun pole. Bukan 1 bulan ya? Bukan 1 bulan. Bukan 4 bulan. 1 semester 300. Itu pun kalau memang benar tidak punya, di sini masih disubsidi. Masya Allah, Masya Allah. Ini lagi pengalaman mungkin di tempat lain nggak ada. Saya kalau membangun tidak minta. Masya Allah. Ini yang membangun. Gini caranya. Saya kumpulkan semua wali santri. Saya katakan saya ingin bangun ini. Sekarang sudah nggak muat membangun ini. Katakan gambarnya seperti apa. Kemudian coba bapak-bapak sekalian, para wali yang punya bahan silahkan.
Yang punya uang silahkan. Yang punya apa tuh? Nggak punya, cuma tenaga bisa, silahkan. Yang keempat nih berdoa saja. Nggak perlu punya hutang. Yang terakhir, jangan ngerecoki. Iya. Ada juga. Saya gini ya. Kalau saya tentukan, kan banyak orang yang usul gini matematis itu kan. Jumlahnya berapa Pak Yai? Langsung tentukan ini 2 juta kan selesai udah. Saya nggak adil kalau seperti itu. Saya takut kelak di akhirat. Masya Allah. Iya. Coba pikir ya. Kalau diminta 2 jutaan, yang punya 10 juta tetap 2 juta kan? Yang nggak punya dia hutang. Itu. Ternyata ini tidak dimintai kata dia, yang nggak punya nggak perlu. Saya doakan saja. Masya Allah. Yang seperti itu Allah turunkan makhluknya yang nggak apa, yang girohnya luar biasa. Saya tanggung ini. Allahu Akbar. Iya. Bisa karena doanya masakin ya? Mungkin. Karena saya cuma takut ini kebijakan saya jangan sampai membuat orang menderita. Saya nggak bisa apa-apa. Allahu Akbar. Cuma ini mungkin nilai ubudiyah ketaatan saya cuma itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan ketika dulu di Madura ini ada tekanan tradisi. Maaf ya, tekanan tradisi. Setiap ketemu kiai pasti uang. Tahu kan orang Madura? Ini ingin saya hapus dulu. Pertama, luar biasa. Saya ditentang luar biasa, diharamkan. Sedekah orang nggak terima, gimana hukumnya? Cuma saya punya keyakinan begini. Masa orang ngaji, orang ngawam harus uang terus? Iya, sementara kiainya sudah punya mobil. Masya Allah. Hah? Masa sedekah kepada kiai ini? Pertama saya nggak mau itu. Terus mau. Akhirnya sekarang kondusif. Kalau kiainya saya, orang nggak perlu pikir lagi, hadir saja. Ternyata orang-orang yang tersinggung tadi, saya dianggap merusak tradisi kekiaian. Mengurangi pendapatan. Ya. Nah itu sekarang enggak. Orang yang di luar saya itu ternyata sedikit jamaahnya. Orang sudah bisa menilai. Namun tujuan saya bukan itu, bukan mengurangi pendapatan. Cuma kasihan. Mana rahmatan lil alamin? Kalau kiai datang tuh harus orang sibuk nyari PC. Jadi bukan rahmatan lil alamin tapi ancaman lil alamin. Nah ini orang akhirnya lebih banyak kalau saya turun ke itu banyak yang hadir. Karena nggak perlu ini. Iya. Saya pun bisa usaha untuk ikhlas. Alhamdulillah. Coba kalau orang banyak ini berapa nanti ini pulangnya. Saya manusia, ya butuh uang memang itu. Iya, tapi ingin tidak dari situ. Betul. Alhamdulillah. Cuma perang luar biasa. Iya. Masa. Perang jiwa juga perang luar. Kiai-kiai yang biasa itu ya. Seperti jimat saya tantang. Mereka minta Tuhan sampai makin ya masih begini aja. Kalau bangunan jangan banyak orang di sini orang luar minta sumbangan. Nggak punya apa-apa saya. Mobil dikasih orang kan gitu. Iya, saya dulu pakainya kan apa itu mobil itu? Benih sampai Cherry. Pajero. Panas Jobo Jeru. Panas Jobo Jeru. Cherry dulu, kemudian Avanza. Ketika Avanza itu ditimpun dari Jakarta, ini Pak Yai kalau ke desa kan lebih ya. Ini Pajero. Jadi kirain orang berada. Saya uang pas-pasan. Pas perlu pas ada gitu. Kalau istri. Pas juga. La atas alu asya itu lakum tasukum. Kalau jawab 2 kita yang belum bingung. Gini, saya kan punya pondok cabang di Pontianak, ada di Palembang apa itu? Pangkal Pinang, Pulau Bangka Belitung ada. Nah itu setiap tahun saya kan keliling. Jadi harus ada
bergantian, harus ada di sini, masa kosong. Itu Cukup isyarat. asbabul wurudnya itu. Alhamdulillah. Cuma saya tidak apa, bukan sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Alhamdulillah. 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 Pakai isbatun nikah saya di pengadilan. Masya Allah. Iya. Jadi punya apa? Sertifikat. Apa itu kawinan? Buku nikah semua punya. Ya. Alhamdulillah. Resmi ya. Kalau nggak resmi kenapa kiai takut? Waktu itu banyak yang datang minta doanya. Dikirain ada azimatnya. Enggak, memang betul. Masya Allah. Enggak. Cuma kejujuran aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu pelajaran. Saya tanya ke istri saya. Kamu berkumpul dengan saya sudah berapa tahun? 10 tahun. Pernah bohong saya? Enggak pernah. Sekarang saya kawin. Halilintar itu. Itu yang di sini nih. Iya. Memang nggak pernah bohong. Sebab kebohongan paling menyakitkan kebohongan. Sekali nggak dipercaya oleh istri selamanya sulit. Jadi apa adanya. Tinggal kamu sekarang. Itu tasukum dari soal tadi. Ya sudah ya. Alhamdulillah itu faedah, masya Allah. Perjalanan dakwah intinya sidq, jujur dalam dakwah itu penting. Selanjutnya Allah akan mudahkan. Itu tadi itu. Nah, Pembakar petasan. masya Allah, membakar petasan. Harus siap membakar petasan, harus siap nih ya. Tapi amunisinya juga siap. Nah, betul. Alhamdulillah. Ini pelajaran terbesar untuk kita semua nih ya. Sekali lagi semoga Allah berikan keberkahan kepada beliau, keberkahan umur, juga dakwahnya. Allah jaga dari segala wujud keburukan. Ya, dan semoga Allah wafatkan kita dalam badan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.